Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu Film Jadul. Ya apa kabar lur? Sehat-sehat kabeh sekeluarga, setanah air, setetangga kabeh. Yo amin. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Dipikir-pikir otak itu kadang kayak segitiga bermuda. Informasi masuk terus nggak tahu kemana, hilang tiba-tiba. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film yang menarik banget sih menurutku ya. Bergenre drama komedi. Film ini berjudul Another Round tahun 2020. Mengisahkan tentang 4 guru SMA di Denmark yang bersahabat dan merasakan kurangnya gairah dalam hidup. Mereka tidak semangat mengajar, bahkan sering cekcok dengan keluarga masing-masing. Sampai akhirnya mereka berempat akan mencoba suatu teori dari filsuf yang mengatakan jika seseorang akan menjadi lebih enjoy dan produktif menjalani hidupnya jika setiap harinya selalu dalam keadaan sedikit mabuk. Seperti apakah film yang memenangkan Oscar 2021 untuk film internasional terbaik ini? Langsung kita ke titik pertanyaan semblehe dari dulurku Ben JRID ya. Bener nggak kalau mengkonsumsi ikan sapu-sapu usus kita bakal jadi bersih? Ya. Mending dosa-dosa Anda dulu deh yang dibersihkan lur ya. Mau nggak sekecakan? Di negara Denmark, drinking culture atau budaya minum alkohol sudah menjadi hal yang lumrah digemari anak-anak muda di sana. Setidaknya untuk mereka yang berumur minimal 16 tahun menurut peraturan hukum di Denmark. Bahkan kalau kalian searching, Denmark ini menjadi salah satu negara paling doyan kobam di dunia. Tapi lur, tetap aja mereka masih ABG ya kan? Kekacauan pun kerap terjadi setiap mereka mengadakan acara minum-minum bareng. Termasuk anak-anak di salah satu sekolah gimnasium yang setara dengan SMA di kota Copenhagen yang sempat membuat keributan di dalam kereta. Meskipun tidak merusak fasilitas umum atau melukai orang lain, saat itu mereka semua ribut, rame sendiri, heboh-hebohan di salah satu gerbong sampai berani memborgol Pak Satpam. Dan inilah ronde selanjutnya. Insiden barusan menjadi topik rapat guru-guru di sekolah mereka dan membuat Bu Kepsek berencana menegakkan kebijakan larangan minum alkohol sepanjang semester selanjutnya. Namun beberapa guru termasuk 4 guru best friend yaitu Martin, Tommy, Peter, dan Nikolai tidak begitu setuju dengan peraturan tersebut karena sama saja dengan membunuh kebebasan. Apalagi sekarang mereka berempat sedang merasa lesu, letih lunglai dalam menjalani hari. Kurang bersemangat ketika mengajar dan akhirnya berdampak pada murid-murid mereka yang tidak termotivasi dan magerlah mengikuti pembelajaran di kelas. Khususnya Martin sebagai guru sejarah yang penjelasannya di kelas jelas kurang menarik dan datar-datar aja. Murid-murid sampai HP-an, bosen, tiduran, main judi online, bahkan ada yang keluar kelas alasan sakit ke UKS. Ya kayak kalian di sekolah lah lur. Selain kehidupan sekolahnya yang tak bergairah, hubungan keluarga Martin juga terasa semakin renggang. Sehari-harinya di rumah, istrinya Anika juga kedua anaknya seakan-akan sibuk sendiri dengan kegiatan masing-masing. Bahkan tidak ada obrolan yang asyik ketika makan malam bersama ataupun saat Martin izin pergi ke ultah sohibnya Nikolai. Itu anak-anaknya iya-iya aja, nggak ada salim, nggak bilang iya pak, hati-hati pak, nengok aja juga enggak lur. Martin pun sempat bertanya ke Anika apakah dirinya akhir-akhir ini terlihat membosankan. Istrinya pun menjawab jika Martin sekarang sudah berubah dan tidak seperti yang dulu dia kenal. Og reagerer vi som vi gør. Anden verdenskrig? Nej, det var bedre end det. Men synes du, jeg har været kedelig? Men du är inte samma Martin som jag träffade. Martin dan teman-temannya berkumpul di suatu restoran untuk merayakan ulang tahun Nikolai yang ke-40. Semuanya memesan minuman beralkohol, sedangkan Martin hanya meminta Coca-Cola dingin karena dia pulang bawa mobil.
Mereka pun ngobrol ngalor ngidul sampai akhirnya Nikolai menceritakan pendapat seorang filsuf Norwegia bernama Finn Skarderud yang mengatakan jika manusia lahir dengan BAC atau kandungan alkohol dalam darah sebesar 0,05% lebih rendah dari standar yang seharusnya. Lalu Skarderud juga meyakini seseorang akan menjadi lebih rileks, kreatif, produktif, dan juga semangat dalam menjalani hidup jika menaikkan BAC dalam darahnya 0,05% saja dan terus mempertahankannya di titik itu. Ya, kira-kira setara dengan minum 1-2 gelas anggur, lur. Det er fordi, der findes en norsk, mener det er et... Så drik noget hele tiden, eller? Mener et menneske, han peger faktisk, så er det jo lidt mere... Setelah itu topik tersebut dikait-kaitkan ke masalah Martin dengan murid-murid di kelasnya yang kurang menghormatinya. Namun menurut Nikolai, Martin hanya butuh lebih percaya diri dan tegas dalam mengajar. Mendengar itu semua, Martin pun sempat berkaca-kaca dan akhirnya menenggak beberapa minuman Hammer yang disediakan restoran. Lalu Martin mulai curhat tentang hubungannya dengan Annika yang merenggang. Apalagi istrinya sering bekerja shift malam dan mereka semakin jarang bertemu meskipun satu rumah. Martin tidak akan pernah meninggalkan Annika karena dia adalah ibu dari anak-anaknya. Dan Annika jugalah yang menjaga ayah Martin ketika akan meninggal dunia. Untuk mengalihkan pembicaraan agar temannya tidak larut dalam kesedihan, Tommy, Peter, dan Nikolai pun mulai membesarkan hati Martin, yaitu mengingatkan jika 12 tahun lalu Martin adalah orang yang paling duluan sukses di antara mereka berempat karena gelar PhD-nya. Tommy juga ingat saat pertama kali bertemu Martin yang masih selengean dan mengambil kursus menari ballet jazz. Benar-benar sangat jauh dari pribadi Martin yang sekarang, ya kan? Agar Martin bisa melupakan masalahnya sejenak, ketiga temannya meminta Martin menunjukkan skill tarian ballet jazznya. Alhamdulillah, circle teman-temannya saling support, ya kan, lur? Du må ikke bevæge benene! Martin, du løfter benene! Yes, mere! Martin pun sangat terhibur dengan sikap teman-temannya semalam. Namun dia terngiang-ngiang perkataan Nikolai tentang pendapat filsuf Norwegia yaitu Skarderud bahwa seseorang harus menaikkan 0,05% kadar alkohol dalam darah dan harus mempertahankannya di titik itu agar lebih enjoy menjalani hari. Jadi mesti minum terus, lur, agar kadar alkohol darahnya tetap bertahan di 0,05%. Martin pun ingin mencoba teori tersebut agar dirinya lebih tenang dan syukur-syukur bisa memperbaiki hidupnya. Lalu keesokan harinya di sekolah sebelum mulai mengajar, untuk membuktikan teori Skarderud, diam-diam Martin menenggak sedikit Smirnoff di toilet karena memang kepala sekolah sudah menjalankan larangan minum alkohol di lingkungan sekolah. Dan yang terjadi, Hallo, kan vi lige koncentrere os lidt? Godt. Martin memang merasa lebih percaya diri, namun dia sedikit mengalami kesulitan berbicara. Ketika sekolah selesai, Martin pun meminta tolong Nikolai untuk mengantarnya pulang karena masih merasa kobam setelah minum Smirnoff tadi. Kalau maksain nyetir pas lagi puyeng bisa bahaya, ya kan? Di perjalanan Nikolai sempat menjawab telepon dari istrinya Emily yang mengatakan jika dia harus membeli sembako. Namun Emily pun kesal dan langsung mematikan telepon setelah Nikolai menjelaskan akan pulang telat karena mau mengantar Martin terlebih dahulu. Alih-alih langsung mengantarnya ke rumah, Nikolai membawanya kumpul-kumpul di rumah Tommy bersama Peter untuk membahas Martin yang sedang mencoba teori Skarderud. Mereka pun berniat untuk benar-benar meneliti kebenaran teori Skarderud ini dengan mengumpulkan bukti-bukti perubahan yang dialami orang ketika mencoba teori tersebut. Mulai dari perubahan psikologis, sikap tubuh, juga dampak pada keseharian orang itu. Mereka akan menulisnya secara runtut dan menuangkannya dalam sebuah laporan esai. Selain itu mereka juga hanya meminum alkohol selama jam kerja serta tidak minum di atas jam 8 malam dan di akhir pekan. Intinya mereka berempat nggak asal minum supaya mabok, lur, tapi juga meneliti dampaknya secara ilmiah. Det er vel et eller andet med Gorderuds teori i virkeligheden. Men vi skriver altså Pjat det hele. Altså, det er kun i arbejdstiden, vi drikker. Okay. Nå, men det er det jo. En undersøgelse af med en halv promille
Di hari pertama penelitian, mereka berempat menenggak minuman masing-masing sebelum memulai pelajaran, juga mengukur kadar BAC-nya supaya naik di 0,05%. Nggak pakai lama, Martin dan Peter langsung merasakan efeknya. Mereka lebih percaya diri, fokus dalam mengajar, memberikan pembelajaran yang interaktif, kreatif, yang membuat murid-muridnya lebih antusias. Dan atmosfer kelas menjadi sangat-sangat menarik. Hvad er den? Julefrokost i en svingerklub. Altså, come on. Prøv at åbne øjnene, ikke? Efek teori Skarderud terus dirasakan Martin sampai di rumah. Dia bisa lebih nyaman ketika berbicara dengan Annika saat makan malam berdua. Bahkan Annika sempat menanyakan perubahan sikap Martin yang agak berbeda dari hari-hari sebelumnya. Lalu sesuai peraturan yang Martin and the gang setujui, Martin terus minum alkohol untuk mempertahankan kadar 0,05% tersebut. Dan dia berhenti minum tepat sebelum jam 8 malam. Sementara itu di sekolah, Pak Satpam menemukan beberapa botol alkohol yang sengaja disimpan Tommy di gudang olahraga. Sudah pasti Tommy pun belagak nggak tahu itu punya siapa. Dan di keesokan harinya, Bu Kepsek mengadakan rapat tentang kepemilikan botol-botol tersebut. Dan untungnya tidak ada yang tahu jika itu semua adalah milik Tommy. Prøv lige at se, hvad jeg fandt herinde. Hvor fanden kommer det fra? Er der nogen af jer fra lærergruppen, der har flasker i depotet ved gymnastik? Setelah kelas mereka berempat pun berkumpul, Tommy meminta maaf atas kecerobohannya karena mengira hanya dirinya yang masuk ke gudang. Dan Nikolai pun mengingatkannya untuk lebih berhati-hati. Di lain sisi, Martin mengatakan jika dia benar-benar merasakan perubahan yang lebih baik di hari-harinya. Saat menjajal teori Skarderud ini, Martin pun penasaran bagaimana jika mereka melanjutkan penelitian ke tahap selanjutnya, di mana mereka mengatur kadar BAC sesuai kebutuhan masing-masing. Mereka semua pun setuju, yang akhirnya Martin menjadi orang pertama untuk lanjut ke tahap kedua. Dan dengan nekatnya dia menaikkan kadar BAC-nya dari 0,05% menjadi 0,1%, lur. Makin lama makin mendem ya kan? Walah, efeknya langsung kelihatan banget, lur. Martin tiba di sekolah dengan kondisi agak sempoyongan, sampai kejedot tembok. Guru-guru pun sempat memperhatikannya dan untungnya Tommy buru-buru menolong Martin sebelum guru lain mendekatinya dan mencium bau alkohol dari Martin. Ja, ro på, der er ikke noget her. Akan tetapi Martin lebih merasakan efek positifnya di kelas. Dia bisa mengajar jauh-jauh lebih menarik lagi dengan mengaitkan pembahasan sejarah dan hal-hal yang familiar di kalangan murid-muridnya, yaitu budaya minum alkohol. Selain itu, anak-anak pun diajak untuk terlibat di dalam diskusi dan beberapa kali mereka pun tertawa karena begitu antusias dengan topik yang dibawakan Martin. I drikker som svin. Det gør I hver uge, hele året. Både grant, uden at brække sig. Jo, vi kun i der 3 gode grunde. Setelah kelas selesai, Martin langsung mengirimkan pesan ke Annika jika dia sudah memesan tiket liburan naik kapal kanu sekeluarga. Di lain sisi, Nikolai pun begitu terpukau melihat efek yang ditunjukkan Martin di kelasnya setelah menaikkan kadar BAC-nya menjadi 0,1%. Hari itu juga Nikolai pun mengikuti cara Martin, sementara Tommy dan Peter juga mengalami hari-hari yang lebih cerah dari biasanya. Hjalte, gør det færdigt! Og så lægger du det hen over til pejle nu! Så er vi her! Sådan der! Sepertinya teori Skarderud ini benar-benar terbukti. Martin dan keluarganya terlihat enjoy menjalani liburan naik kano berempat, berkemah satu malam di pinggir hutan sambil menyalakan api unggun. Selain itu, hubungan Martin dan Annika juga semakin membaik. Mereka sempat beraciluli dengan sangat hot, bahkan semua bisa berjalan dengan mulus meskipun Martin tidak minum alkohol sama sekali di hari itu. Sesuai perjanjian Martin dan teman-temannya, jika alkohol hanya boleh diminum saat hari kerja. Samarbejdet går fuldstændig.
Lever det i... Det är nu... Nej, det är så... Nej, det går det lugnt. Jo, det här... Men nu går vi vidare. Finns det i vatten? Jag saknade oss länge. Kanske för länge. Nikolai pun mengajak teman-temannya berkumpul di rumahnya dan membahas penelitian tahap selanjutnya. Setelah berdiskusi dengan seorang psikolog senior, Nikolai meyakini jika mereka harus mencoba semua dampak kenaikan BAC. Setelah mencoba 0,05% dan 0,1%, Nikolai pun akan mencoba dampak dari minum alkohol sampai kobam total terhadap kehidupan sehari-hari mereka. Pada awalnya Martin menolak karena menurutnya tahap 0,1% telah membuat hubungan Martin dan keluarganya menjadi lebih baik. Tapi ujung-ujungnya dia juga ikut-ikutan karena semua teman-temannya akan melanjutkan ke penelitian tahap selanjutnya, yaitu minum sampai kobam total tanpa memikirkan kadar BAC sama sekali. Semua perubahan yang mereka alami akan terus dicatat dan akan dimasukkan ke dalam isai penelitian. Setelah itu sambil masih sempoyongan parah, mereka berempat pergi ke Alfamart cabang Denmark untuk membeli ikan mujair titipan istri Nikolai. Wah, itu ngomongnya udah kayak, ada ikan mujair nggak di sini? Ada nggak ikan mujair? Ada nggak? Nikolai pun sempat kepleset dan memecahkan minuman. Lalu karena Alfamart ternyata tidak menyediakan ikan mujair, bisa-bisanya mereka malah mancing dong. Bahkan mereka masih lanjut party-party kobam di klub malam. Hey, oh, hallo. Skulle du se vad kan man ha grædning til Vestborg, ikke? Jeg kan en krabbe. Dårsk med. Mereka berempat pun pulang pagi dan Nikolai datang dengan keadaan sangat-sangat mabuk sampai kesulitan menaiki tangga rumahnya. Saking parahnya, Nikolai pun ngompol dan membangunkan Emily yang merasa jijik sekaligus kesal. Bahkan saat itu juga Emily akan pergi membawa anak-anak ke rumah adiknya. Bukan hanya karena Nikolai ngompol, tapi dia juga tidak menjadi sosok ayah yang baik bagi ketiga anak mereka. Sementara itu Martin juga ditemukan terkapar di depan rumah tetangga, yang untungnya Martin pun segera dibawa pulang ke rumah oleh putranya. Ej, for satan, Nikolaj, du har tisset. Du må finde ud af det her selv. Nikolaj, forstår du, hvad jeg siger? Jeg tager ham herop hen, ja? Ketika makan malam, Martin enggan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah itu Annika meminta anak-anaknya pergi ke kamar karena dia ingin berbicara empat mata dengan suaminya. Annika pun mengatakan dia tidak menyalahkan Martin yang minum-minum hingga pagi buta. Namun dia menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada diri Martin. Karena selama bertahun-tahun seakan-akan tidak ada sosok ayah ataupun suami di rumah tangga mereka. Dan Martin malah terlihat lebih asik dengan teman-temannya. Martin yang belum bisa berpikir jernih pun malah bertanya balik ke Annika, apakah selama ini dia juga bersenang-senang dengan orang lain. Lalu Annika menjawab jika dia tidak bisa hanya terdiam menunggu Martin yang sosoknya tidak pernah hadir di kehidupannya. Sontak Martin pun emosi dengan kata-kata Annika dan langsung menyuruh Annika pergi meninggalkannya. Karena dengan Annika berkata-kata seperti itu, Martin merasa jika istrinya tidak memberikannya ruang untuk lebih dimengerti dan diperhatikan. Martin pun overthinking dan merasa Annika sudah berselingkuh di belakangnya, padahal enggak. Sampai akhirnya Martin yang tidak bisa mengontrol emosinya pun pergi begitu saja. Du måste ju våga se att du och jag har ett problem som är att du... Martin, jag har inte bara kunnat sitta här och vänta på dig. Har du då kört med andra än mig? Dari sana Martin pergi ke rumah Tommy, begitu pula dengan Nikolai dan Peter. Mereka pun minum-minum lagi tanpa memikirkan batasan, khususnya Nikolai dan Martin yang baru mengalami masalah besar di rumahnya, yang mana akhirnya penelitian tentang pembuktian teori Skarderud selesai sampai di sana. Meskipun mereka berempat merasakan efek positifnya di awal, pada akhirnya itu hanya berujung pada kecanduan alkohol dan merusak diri mereka masing-masing, yang mana juga berdampak ke orang-orang sekitar, terutama keluarga mereka.
Keesokan harinya kepala sekolah mengumpulkan semua staf dan pegawai untuk membahas isu tentang beberapa guru yang rumornya telah mengonsumsi alkohol di lingkungan sekolah pada siang hari. Martin, Nikolai, dan Peter pun hanya terdiam dan takut jika yang dimaksud Bu Kepsek adalah geng mereka. Lalu tak lama kemudian Tommy datang terlambat dalam keadaan mabuk parah karena ternyata dia masih kecanduan alkohol. Sontak atmosfer rapat pun menjadi sangat awkward dan semua orang melihat ke arah Tommy. Der har været vedvarende melding har indtaget alkohol i dagtimerne. Tommy? Ja, for mange elever det. Martin pun langsung membawa Tommy ke rumahnya dan untuk beberapa hari selanjutnya, karena Tommy mengambil cuti setelah insiden tadi, Martin sesekali datang ke rumah Tommy untuk membersihkan rumahnya atau sekedar menjenguknya. Karena Tommy hanya tinggal berdua dengan anjing peliharaannya selama ini, belum berkeluarga dia ini lur. Tommy pun berterima kasih atas bantuan Martin. Namun Tommy mengatakan jika dia akan baik-baik saja dan akan mengurus semua masalahnya sendiri. Di samping itu Tommy juga mengingatkan Martin agar penelitian mereka jangan sampai berdampak buruk ke rumah tangga Martin. Apalagi amit-amit sampai bercerai dengan Annika. De behøver ikke kammeraterne. Jeg skal nok ringe til skolen. Martin og Annika. Det er altid jer to. Jeg ved, du elsker hende. Berkat kata-kata Tommy, Martin langsung menghubungi Annika dan mengajaknya makan siang dengan niatan untuk meminta maaf atas segala kesalahannya selama ini dan memintanya untuk hidup bersama seperti dulu lagi. Mereka berdua pun terlihat berkaca-kaca, khususnya Annika yang masih belum bisa memaafkan Martin, dan pada akhirnya dia pun pergi dari sana. Sementara itu, di lain tempat Tommy pergi ke laut dengan kapalnya, hanya berdua dengan anjing peliharaannya. Ironisnya, Tommy yang merasa depresi karena hidup sebatang kara dan karirnya juga akan hancur, akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Jeg vil godt sige undskyld. Jeg har ikke haft det særlig godt i lang tid. Og jeg elsker dig. Undskyld. Okay, kan jeg ikke lige vente? Pada hari kelulusan, Martin, Nikolai, dan Peter menghadiri upacara sekaligus pesta bersama anak muridnya dan guru-guru di sana. Namun betapa terkejutnya ketiga sekawan ini begitu mendapatkan kabar duka yang membuat mereka sangat terpukul bahwa Tommy telah meninggal. Mirisnya karena Tommy tidak memiliki keluarga, ketiga temannya lah yang paling terdepan membawa Tommy ke peristirahatan terakhirnya. Setelah itu mereka bertiga nongkrong-nongkrong di warkop dan lanjut ke resto untuk melupakan kesedihan dengan membahas hal lain. Ternyata Peter sekarang sudah punya pacar, sedangkan Nikolai yang sempat ngompol sudah baikan dengan istrinya. Bukan hanya mereka berdua, untungnya Martin juga mendapatkan ending yang bagus. Di tengah-tengah obrolan mereka, Martin mendapat pesan dari Annika yang mengatakan jika dia sangat merindukan suaminya. Itu artinya Annika dan Martin akan bersama lagi. Det hjælper det, jeg ikke tisser i sengen. Men der siger, nej, jeg synes, det går godt. Peter er begyndt at se en dame. Ja. Hvem er det? Det er fedt, ja. Jeg tager lige lidt flere gange. Tak lama kemudian anak-anak yang telah lulus lewat di depan resto. Lalu anak-anak itu mengajak mereka bertiga minum-minum juga bergembira bersama di pelabuhan. Film pun ditutup dengan Martin yang melakukan tarian balet jazz sambil menikmati mabuknya. Buyar, gimana? Sangat menarik bukan film satu ini ya kan? Jadi ya, terserahlah hidup kalian lur. Mau ikutin lagu alkoholnya Sissy Tipsy atau lagu Mira Santikanya Rhoma Irama ya kan? Tapi ya, daripada uangnya buat beli hammer lur, mending juga buat sedekah. Insya Allah, enjoy dan produktif di dunia juga akhirat. Assalamualaikum.